Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama channel kami, Argus Planting. Channel yang selalu membagikan info tentang penanaman ataupun berbagai jenis tanaman. Kali ini Argus Planting akan membagikan info tentang bagaimana sih caranya kita memelihara tanaman buah naga kita. Selain kita selalu memberikan pupuk yang memang itu kebutuhan utama dari tanaman, kita sebagai petani atau pekebun, kita itu diwajibkan untuk memelihara ya. Maksudnya dalam hal kita rutin untuk mengecek kebun kita, terutama pada tanaman-tanaman kita. Jadi kita datang ke kebun nggak sekedar rokokan, ngudut, ngopi, enggak. Kita harus muter jalan, kita cek per pohon, muter terus sampai kita itu sambil kita cek ada gulma atau ada penyakit atau ada hama. Nanti kita akan tahu seperti apa sih kondisi tanaman kita, bunga, buah yang akan bisa menghasilkan uang ya buat petani itu sendiri. Karena ya jujur sebagai petani yang diharapkan ya hasilnya yang berupa uang nantinya ya kan. Sebagai petani, dan jangan lupa kita selalu membawa peralatan ya. Pertama nih capil yang lebar ini sangat bagus untuk pelindung kepala kita. Seandainya kita itu brobos, basa Jawane itu brobos, atau itu kita menunduk di bawahnya sulur buah naga, itu akan kepala kita akan terlindungi dengan, soalnya ini keras. Seperti contoh kita harus memotong ada hama yang di situ ya, kita kan pasti akan merunduk ini. Nah gitu ya, ini aman pasti. Kalau capil biasa kena kuping kita, kalau ini aman. Yang kedua itu arit atau sabit. Sabit itu fungsinya kalau di bawah itu rumputnya atau gulmanya itu banyak, bisa kita potongin gitu. Ataupun kalau ada seluruh buah naga ini yang sakit, kita langsung potong aja. Yang kedua saya pakai ini bambu ya, potongan bambu saya buat kayak gini modelnya, bentuknya supaya saya bisa buat gini, buat gantol ya, buat gantol sulur-sulur ini yang kena penyakit atau apa gitu, ada hamanya. Atau juga ini bisa untuk mengambil hama ya, seperti hamanya tanaman buah naga itu kayak bekecot atau kreco yang di sela-sela itu bisa kita pakai ini. Kalau kita langsung bunuh, kita tinggal tunces saja, nanti pecah dia. Kalau ketemu bekecot, kita bisa kumpulin, kita masak, ataupun ada satu cara kita kumpulin lebih banyak atau kita jual. Akhirnya kita dapat hama, tanaman kita penyakit bebas dari hama, dan kita juga dapat hasil dari penjualan bekecot sendiri itu. Soalnya infonya bekecot itu per kilo itu 4.000 ya, lumayan loh. 4.000 itu masih mentah, masih sama itunya, keongnya. Kalau udah kupasan tuh kalau kurang lebih itu 20.000, lumayan kan. Oke, kita lanjut. Yuk mari kita lanjutkan bagaimana cara kita memelihara atau merawat kebun tanaman buah naga kita. Nah seperti ini adalah calon bunga buah naga ya. Ini paling masih berumur 2 hari, dia baru muntuk-muntuk, baru mau keluar ya. Nah kita cek kayak seperti ada yang kuning kayak gini. Nah ini bunga yang sudah nggak jadi ya, ini pasti nggak jadi. Mending kita potong agar diganti dengan bunga yang baru. Nah seperti ini lebih baik kita ini pusernya ini kita ambil biar bersih. Kayaknya ini tanaman buah naga saya tuh banyak semutnya ini.
dalam di buah kita banyak dihubungin semut. Ini nanti atau besok mungkin akan kita semprotkan dengan insektisida agar semutnya itu hilang. Ini ada sulur atau batang buah naga yang menguning ya, dia itu terkena penyakit. Kalau ketemu kayak gini mending kita potong. Makanya saya selalu bawa sabit atau arit, kita potong sampai ujungnya sini. Nah ini mulai memerah. Karena mulai memerah, sebentar ya, kamera saya hadapkan ke buahnya. Karena memerah biasanya saya itu membungkus buahnya untuk keamanan buahnya itu sendiri dari gangguan penyakit. Karena sekarang itu musim hujan ya, musim hujan banyak kandungan penyakit nantinya kalau dia udah terkena air hujan, karena air hujan itu banyak kandungan nitrogennya. Nah, kita tutup aja gini, yang bawahnya biar lubang, soalnya nanti kalau kena air, kalau ada air hujan datang, dia nggak akan langsung kena buahnya, jadi aman dan terlindungi. Oke, kita lanjut. Ya, kita menemukan sarang semut, kita bongkar rumahnya. Kita lanjutkan lagi sambil lihat-lihat tanaman buah naga kita. Nah, saya menemukan sulur batang buah naga saya itu terkena penyakit cacar. Nah, ini lebih baik kita pangkas atau kita potong biar nggak merembet ini juga. Soalnya penyakitnya buah naga itu mudah sekali menular pada sulur, menular sama buahnya juga. Ini saya menemukan bunga yang dia itu pas di atas tanah. Ini harus kita bantu, jangan sampai buah naga kita itu nanti mepet sekali sama tanah ya. Ini harus kita bantu, kita carikan penyangga. Kita mencarikan penyangga dulu ya. Sudah dapat kayu, kita jadikan. Karena apa? Karena kalau buah itu terlalu mepet sama tanah, rawan sekali terkena penyakit sama hama. Kalau hama dia mudah sekali naik ke sini, seperti bekicot ataupun krecong. Dia akan makan ininya, jadinya krepes-krepes dia. Ya seperti itulah rutinitas sebagai petani itu. Ya, lanjut lagi. Ini buah kita mulai sedikit memerah. Ini lebih baik kita tutup ya. Kita tutup dengan kresek. Ya, kita memanfaatkan barang-barang yang sudah nggak terpakai seperti kantong kresek. Nih, biar aman dari hama. Kalau matang itu, hama yang paling berbahaya itu adalah burung kutilang. Dia sangat suka sekali. Kalau sudah kepatok sama burung itu sendiri, udah gak laku dijual, meskipun buahnya itu merah dan besar sekali, nggak akan laku. Itu saya dapat kreco ya. Nah,
Makanya fungsinya bambu ini untuk itu. Andaikan ada hama yang di dalam, kita bisa pukul sama atau ambil dengan bambu ini sendiri. Kalau kita pakai arit ini, takutnya nanti mengena sama sulur buah naganya dan terluka, itu mengganggu sama pertumbuhannya. Nah, ini kita tutup. Biar enggak kena penyakit. Lanjut lagi tuh. Nah, seperti ada gulma ini, ada rumput sedikit tinggi, kita pangkas. Tapi harus hati-hati ya, biar soalnya akar tanaman buah naga ini mengambang ya, mengambang. Jadi hati-hati dalam pemangkasannya untuk motong rumputnya, biar nggak terkena sama akarnya. Biasanya saya itu kalau habis potong-potong rumputnya saya taruh di bawahnya. Nah, di bawahnya seperti ini kan dia udah mengering nih. Bentar ya. Seperti ini dia, ini bekas potongan rumput-rumput saya. Nah, ini juga membantu agar tanaman yang baru itu tidak mudah tumbuh di sini, karena dia tertutup sama bekas potongan rumput. Dan sekalian dia menjadi pupuk kompos itu sendiri dan berguna untuk tanaman, sangat membantu. Oke, kita lanjut. Nah, ini bakal buah yang nggak jadi, kita ambil, kita buang. Ya, saya temukan penyakit dan meskipun dah ada bunganya, ini pasti nanti akan jelek karena di atasnya ada penyakit ini, busuk batang kurang lebih ataupun cacar. Kalau kena air, kalau ini udah berbuah, air hujan akan turun ke sini dan dia mengenai buah naganya. Apabila buah naganya terkena, dia pasti akan tertular. Apalagi kalau buah naga tanamannya, indukannya itu enggak sehat, cepat sekali dia. Mungkin kalau sehat bisa menangkal ya dia. Supaya kita potong ya. Kita sebagai manusia tuh nggak lepas dari doa ya. Meskipun petani itu ya, semua manusia wajib berdoa ya, biar tanaman kita itu sehat dan banyak menghasilkan produk yang berkualitas. Akhirnya kita sebagai tani mendapatkan hasil yang diharapkan. Yuk lanjut. Nah, seperti ini kita ambil pucuknya ini, pusarnya ini, biar nggak makin busuk merembet ke buahnya. Ini kita ambil. Ini tanaman saya baru berumur 2,5 tahun ya. Emang sengaja belum saya berikan lampu. Mungkin akhir bulan ini akan kita lampu agar lebih bisa menghasilkan pundi-pundi ya. Ini saya mendapatkan sulur yang kena penyakit, kita potong. Oke, ini sulur yang sudah tua itu sebenarnya kita buang ya, nanti akan kita berikan info atau videonya. Nah, ini kebun saya bersih ya. Ini 3 hari yang lalu rumputnya saya potong. Saya motongnya manual, pakai sabit. Memang saya nggak ternak kambing ataupun sapi. Nah, setelah saya potong rumputnya, saya taruh di sini, sengaja saya taruh sini. Nah, ini untuk menjaga kelembapan tanah pada perakaran tanaman buah naga kita. Soalnya tanaman buah naga itu suka pada tanah yang lembab, tapi dia tidak suka air. Jangan salah, bedakan ya, lembab sama air yang tergenang itu beda.
dia nggak suka sama air yang tergenang. Dijamin bakalan banyak penyakit dan bisa membuat kematian pada tanaman itu sendiri. Oke, demikianlah cara Argus Planting untuk memelihara atau merawat atau rutinitas saya dalam memelihara kebun tanaman buah naga saya, kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan jangan lupa lah kita sedekah untuk like, komen, dan subscribe-nya. Semoga berkah buat kita semua, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.